Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, balik lagi bersama aku, Revi Lutfia, dalam pembuatan video Learning Journal. Kali ini kita udah sampai pertemuan ke-12 loh teman-teman. Sisa 2 pertemuan lagi, yeay! Learning Journal ini akan selesai. Oke teman-teman, sebelum selesai Learning Journal ini, kali ini aku bakal bawain materi yang udah dipresentasiin sama kelompok 2 tentang TOR teman-teman. Judulnya itu adalah Strategi Penyusunan TOR, Peliputan untuk Berita dan Artikel di Media Massa. Oke, kita langsung aja ke materinya. Jadi tanpa berlama-lama, langsung masuk materi TOR. Oke. Jadi TOR itu singkatan dari Term of Reference, yang artinya penjelasan lengkap dalam bentuk berkas atau dokumen mengenai landasan, tujuan, dan struktur proyek yang akan segera dilaksanakan. TOR juga berisikan perjanjian, jadwal pertemuan, dan negosiasi yang sudah atau akan dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan proyek tersebut, teman-teman. Jadi dalam konteks media massa, TOR dapat merujuk pada panduan atau kerangka acuan kerja peliputan berita yang mengatur berbagai aspek dalam produksi dan distribusi konten media, teman-teman tentunya. Dokumen ini mencakup latar belakang, tujuan, visi proyek, serta kesepakatan dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang terlibat. Dapat dikatakan bahwa TOR adalah panduan atau acuan dalam pelaksanaan sebuah proyek peliputan berita. Tim keredaksian yang mengatur dan menyusun TOR dalam peliputan berita. Dengan kata lain, apabila kamu akan mengadakan sebuah proyek atau kegiatan yang melibatkan banyak pihak dan memerlukan perhitungan secara rinci, maka pastinya kamu mempunyai alasan dan juga landasan dalam melakukannya. Terdapat alasan dan juga tujuan kenapa kamu ingin melakukan proyek tersebut. Hal itulah yang nantinya perlu dituangkan ke dalam bentuk TOR ini, teman-teman. Jadi, TOR membantu memastikan bahwa semua elemen dalam produksi media massa berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Bagi yang kurang familiar dengan istilah TOR, mungkin lebih mengenalnya dengan sebuah sebutan kerangka acuan kerja atau yang biasa disingkat KAK. Isi TOR disusun menurut kaidah what, why, who, when, where, how, dan how much. Nah, penyusunan TOR juga sangat diperlukan khususnya dalam liputan mendalam suatu tema tertentu. Fungsinya untuk memandu wartawan saat melakukan proses liputan di lapangan. TOR biasanya ditulis oleh penanggung jawab rubrik, dapat pula orang lain yang didelegasikan oleh pemimpin redaksi media internal. Secara sederhana, TOR berisi daftar nama narasumber lengkap dengan nomor handphone, alamat kantor, dan alamat rumahnya. Hal ini akan membantu wartawan untuk mengenali calon narasumbernya. Dalam konteks media internal, tentu narasumber tidak terlalu sulit ditemui layaknya kerja wartawan di media massa. Nah, apa sih manfaat TOR dalam peliputan berita dan artikel di media massa ini? Jadi yang pertama, TOR itu menyediakan kerangka kerja yang jelas bagi jurnalis dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian mereka. Dengan memiliki pedoman yang terdefinisi dengan baik tentang apa yang harus dicakup dan bagaimana cara mengumpulkan informasi, jurnalis dapat lebih efisien dan efektif dalam mengeksplorasi topik yang mereka liput. Hal ini dapat membantu menghindari pengulangan, mengurangi peluang untuk melewatkan aspek penting, dan memastikan bahwa liputan berita atau artikel yang dihasilkan berkualitas tinggi, teman-teman. Selain itu, TOR juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mengelola harapan dan ekspektasi baik dari pemimpin redaksi maupun para pembacanya. Dengan memiliki panduan yang jelas tentang apa yang dapat dan akan dilakukan dalam peliputan atau penulisan, harapan dapat dikelola dengan baik dan dapat membantu mencegah konflik internal di antara tim, redaksi, dan juga memastikan bahwa pembaca memiliki pemahaman yang realistis tentang apa yang akan mereka baca atau lihat. Lebih dari itu, TOR juga dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam peliputan berita dan penulisan artikel. Nah, kemudian menentukan fokus dan tujuan penulisan.
Tor sangat penting karena berfungsi sebagai kompas awal penulisan. Dalam sebuah proyek penulisan berita atau artikel, seringkali menjadi perbedaan persepsi mengenai arah tulisan yang diinginkan. Nah, adanya Tor ini menjawab persoalan dengan menjelaskan secara spesifik seperti tujuan utama, yang menjelaskan apakah artikel dibuat untuk mengedukasi, menginformasikan, atau mengadvokasi, lalu topik sentral isu yang menjelaskan apa yang akan dibahas, termasuk subtema yang ingin ditonjolkan, target audiens menjelaskan siapa yang akan membaca berita atau artikel ini, apakah masyarakat umum, akademisi, atau pembuat kebijakan lainnya. Dengan adanya Tor juga menghindari kesalahpahaman dalam dunia jurnalistik dan penulisan profesional. Proyek biasanya melibatkan lebih dari satu pihak, yaitu editor, penulis, narasumber, dan bahkan klien atau sponsor. Tanpa Tor, setiap pihak bisa memiliki interpretasi berbeda dengan isi, sudut pandang, hingga batasan tulisan. Tor bertindak sebagai dokumen resmi yang menyatukan persepsi semua pihak. Setiap keputusan diambil berdasarkan acuan yang tertulis dalam Tor, bukan asumsi. Hal ini mencegah perubahan mendadak, ketidakpuasan, atau konflik karena tidak sesuai dengan hasil ekspektasi. Nah, yang terakhir ada langkah-langkah menyusun Tor untuk berita di media massa. Jadi penyusunan Tor ini sangat diperlukan khususnya dalam liputan mendalam suatu tema tertentu. Fungsinya untuk memandu wartawan saat melakukan proses liputan di lapangan. Jadi dalam konteks media internal, tentu narasumber tidak terlalu sulit ditemui layaknya kerja wartawan di media massa. Meski begitu, pada media internal milik lembaga atau perusahaan multinasional, tentu wartawan tetap membutuhkan kontak narasumber untuk membuat janji wawancara. Hal ini mengingat kesibukan narasumber dan jarak jumlah yang terkadang melewati beberapa negara atau bahkan benua di dunia sekalipun. Nah, mungkin sekian penjelasan mengenai Tor atau mengenai Tor ini ya. Mungkin teman-teman jika belum paham, maka nanti akan aku share materi-materi tentang Tor lainnya di pertemuan selanjutnya. Mungkin cukup sekian materi yang bisa aku sampaikan ke kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.